Episode 631 Pendampingnya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pertempuran di dalam negeri iblis api berubah drastis dan negeri iblis langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir 1 abad ini berakhir dengan para iblis kuno saling melahap satu sama lain. Iblis kuno Beilou menyelesaikan melahap pertama dan menyatu dengan iblis kuno dari negara iblis api. Dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat, jadi dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk terbentuk dan bisa pergi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam di danau naga dekat ibu kota negara iblis langit. Dia tanpa ekspresi. Ketika dia menyentuh tulang itu, dia memasuki keadaan misterius. Setelah Beilou melahap jiwa iblis kuno lainnya, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di matanya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negeri iblis api. Saat ini dia lebih terlihat seperti seorang cendekiawan fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang normal. Tapi ada keharuman di tubuhnya yang memberikan perasaan halus kepada orang-orang. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan mulut penuh udara kotor. Ras iblis kuno saya telah memiliki mantra sejak awal waktu. Mantra ini memungkinkan kita memahami langit dan bumi dan membuat mantra kita sendiri. Mantra ini juga bisa digunakan pada makhluk hidup lainnya. Namun, selain ras iblis kuno saya, semua orang hanya dapat mengalaminya sekali seumur hidup. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya lagi. Adegan dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu memenuhi kepalanya. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya itu semua hanya mimpi, dan masih ada rasa takut di hatinya. Selain Anda, saya hanya memberikan warisan kepada 2 kultivator lainnya. Keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di alam selanjutnya dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri. Khususnya, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah saya lihat. Dia berhasil membuat mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari klan iblis kunoku. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa?" "Namanya Sun Yun. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dia?" Ada sedikit kenangan dalam suara iblis kuno. "Sun Yun." Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Iblis kuno senior, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita." Hembusan angin iblis muncul di dalam danau naga, membentuk pusaran. Itu menyapu seluruh area dan menghilang di hadapan Wang Lin, memperlihatkan seorang pemuda yang tampak sangat jahat. Hal yang paling mencolok dari orang ini adalah mata hijau iblisnya. Mereka memancarkan cahaya iblis yang membuatnya tampak sangat luar biasa. Setelah dia muncul, dia melihat ke arah Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata, "Saya tentu saja tidak akan melupakan janji saya kepada Anda. Selagi Anda memahaminya, saya menggunakan mantra untuk menemukan tubuh indera keilahian dari pagoda." Ketika pemuda itu berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Bintik-bintik cahaya muncul di tempat dia melambaikan tangannya, dan cahaya-cahaya ini digabungkan membentuk sebuah gambar. Gambarannya adalah jurang yang besar. Dari atas, tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untaian gas hitam kadang-kadang keluar dari sana. Dampak dari untaian gas hitam ini bahkan menyebabkan gambarnya bergetar. Tempat ini disebut Tide Abis oleh kalian para kultivator. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke Tide Abis. Pergi ke yang ada di negeri iblis air. Itu yang paling dekat dengan temanmu. Wang Lin melihat foto itu. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, "Apa sebenarnya Tide Abis ini?" Pemuda itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ada tempat-tempat tertentu di luar angkasa di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan menuju ke bentuk-bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini karena ruang di sana selalu runtuh. Ada kekuatan isap yang tak terbayangkan di dalam terowongan. The Tide Abis adalah tempat seperti ini." Iblis kuno Beilou tidak berkata apa-apa lagi, dan Wang Lin tidak meminta lebih banyak. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilou menyembunyikan banyak hal darinya. Namun, jika Beilou tidak mau berbicara, maka percuma saja Wang Lin bertanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan bertanya, "Jika ada 6 pintu masuk, apakah pintu keluarnya sama?" Pemuda itu tersenyum tipis. Senyuman ini sedikit jahat. Dia berkata, "Hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara iblis api." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih ke arah gambar itu dan gambar itu roboh. Namun, dia menangkap semua titik cahaya dan mengubahnya menjadi batu giok seukuran jari.
Lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin. Ambil ini. Indera ilahi Anda dapat memasukinya dan meminjam pandangan saya untuk melihat segala sesuatu di dalam Tidak Abis. Ini bisa dianggap sebagai hadiah dariku karena telah menyelesaikan perjanjian kita. Wang Lin menangkap batu giok itu, menggenggam tangannya, dan berkata, terima kasih banyak, senior iblis kuno. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Kamu sebaiknya pergi. Saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup untuk sementara waktu. Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Dia benar-benar menghilang dan meninggalkan Danau Naga. Pemuda itu melihat ke arah yang dituju Wang Lin. Matanya memancarkan cahaya iblis. Saya hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya. Ketika itu terjadi, aku, iblis kuno Beilou, akan terlahir kembali. Iblis kuno Tajia, saat itu kamu berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda pulih dalam 100 tahun. Juga, ada anak kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno di jiwanya. Meski sangat samar, namun juga sangat murni. Ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno dan klan iblis kuno saya. Namun, semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya. Ketika pemuda itu memikirkan tentang aura itu, hatinya bergetar. Dewa kuno. Ah, itu adalah klan yang memperoleh sebagian besar kekuatan ketika Orde Kuno terpecah. Untaian aura di dalam anak kecil ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan aura itu di tubuhnya setidaknya adalah bintang 8. Sangat mungkin baginya untuk menjadi bintang 9. Dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat tersembunyi di dalam aura itu. Niat itu membuatku gemetar saat aku merasakannya. Satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan perasaan seperti itu adalah garis keturunan bangsawan. Karena aura inilah aku bisa mengambil wujud setelah meminjam darahnya dan tidak khawatir pikirannya akan runtuh. Saat itu saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk mengambil wujud tanpa sedikit pun garis keturunan bangsawan. Jika aku dan iblis kuno Tajia bisa hidup sampai sekarang, maka dewa kuno juga bisa. Jika saya mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti seperti menanam benih masalah di masa depan. Namun, meski aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Tajia juga bisa menahannya. Tidak Abis adalah bagian yang sangat misterius dari Demon Spirit Land. Inilah sumber fase pasang surut di luar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta sihir, batu roh, dan makhluk roh tersedot ke tanah roh iblis dan diseret ke sini. Pada saat ini, di kedalaman Tidak Abis, terdapat hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di lahan terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu orang tersebut adalah seorang pria parubaya. Orang ini sangat tampan, tapi ada sedikit tanda sifat berbahaya di wajahnya. Sesekali, dia mengeluarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah, dan ekspresinya dingin. Untaian energi kematian yang tebal berputar-putar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya dan terus-menerus mengelusnya. Matanya terbuka dan tertutup. Saat matanya terbuka, ia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga akan menyebabkan hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya akan hancur. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sampingnya. Keempat orang ini semuanya mengenakan jubah biru dan membawa pedang besar di belakang punggung mereka. Masing-masing ekspresi mereka sama suramnya dengan ekspresi mereka. Tepat pada saat ini, kabut hitam di hadapan mereka tiba-tiba bergejolak. Sesosok tubuh dengan cepat keluar dari kabut, memperlihatkan seorang pria yang mengenakan pakaian biru juga. Wajahnya pahit saat dia berkata, keserakahan senior, binatang buas di dalam kabut tidak menyebar. Dan, ada lebih banyak dari sebelumnya. Pria parubaya itu adalah keserakahan. Dia mendengus dingin dan berkata, akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya ruang angkasa dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Wajar jika binatang buas yang kuat muncul di sini. Pada saat ini, seorang murid sekte pedang Dalou yang tetap diam berkata, keserakahan senior, ada terlalu banyak binatang buas ini, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Biasanya, binatang jenis ini sangat terkenal, tapi junior sudah berpikir lama tapi tidak bisa mengingat jenis binatang apa mereka. Orang ini sedang duduk dalam posisi yang sangat menarik. Seolah-olah semua murid lainnya duduk bersamanya sebagai pusat.
Keserakahan memandang orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara ditempatkan sangat tinggi di hati semua murid ini. Itu karena dia adalah kepala saudara seperguruan senior mereka, Chen Long. Orang ini adalah murid tercinta dari pedang suci Ling Tianhou dan sangat licik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga keserakahan harus memperhatikannya dengan cermat untuk melihat beberapa petunjuk. Di permukaan, orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, namun kenyataannya dia berada pada tahap awal ascendan. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 pedang, bahkan Chou Nu, yang telah mencapai tahap pertengahan ascendan, sangat menghormatinya. Setelah mendengar kata-kata Chen Long, keserakahan merenung sejenak dan berkata, binatang buas ini memang sangat aneh. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ruang angkasa tidak terbatas, dan langit bekerja dengan cara yang misterius, sehingga mustahil bagi para kultivator untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Hewan-hewan ini kemungkinan besar tersedot oleh fase pasang surut yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Saya khawatir mereka sudah lama berada di sini, jadi tidak mengherankan jika tidak mengenali binatang ini. Chen Long tidak lagi berbicara dan semua orang merenung dalam diam. Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam, ada seekor binatang yang lebarnya beberapa puluh kaki, berambut hitam, dan mulut lancip. Ia mengepakkan sayapnya saat memerintahkan area itu untuk dikepung. Mata merahnya mengeluarkan cahaya dingin dan intens, dan mulutnya yang panjang akan membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Jika Wang Lin melihat binatang ini, dia akan segera mengenali mereka sebagai binatang nyamuk. Namun, binatang ini tidak berwarna ungu keemasan. Episode 632 Benih untuk memutuskan hubungan dengan Yang Maha Melihat. Ma, yang berada di samping Chen Long, memasang ekspresi kecewa saat dia berbisik, tubuh Shen Hou telah dilahap oleh mereka. Bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri. Chen Long mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 pedang, selain Wei Yan, yang meninggal, dan Zisu dan Haizu, yang tinggal di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti keserakahan ke Tide Abis ini. Keserakahan menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa harta terbesar di tanah roh iblis ada di Tide Abis ini. Semua orang selain Chen Long tergoda oleh kata-kata keserakahan. Mereka secara pribadi telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun merah tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Iblis Timur. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka datang ke sini, selain untuk mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Chen Long selalu tenang. Meski dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Namun, dia membuat rencana, dia tidak memasukkan semuanya bersama-sama. Sebaliknya, dia menyuruh mereka bertiga dibagi menjadi kelompok lain dengan Chou Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zisu dan Haizu di luar. Ketika mereka baru saja memasuki Tide Abis, semuanya sangat lancar. Namun, ini segera berubah setelah keserakahan mengambil beberapa benda tak dikenal dari gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar lambat, bagi mereka itu berlalu dengan sangat cepat. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang dan malam. Kabut gelap mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar, mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara muda Shen Hou meninggal dalam upaya terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang tuannya sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang, jumlahnya terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak akan bertahan lama. Chen Long menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan memandang keserakahan. Tindakannya segera menyebabkan 4 murid sekte pedang Dalou lainnya berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi keserakahan. Ekspresi keserakahan masih suram saat dia tertawa serak. Rekan keponakan, apa maksudnya ini? Chen Long berkata dengan nada serius, keserakahan senior, junior ingin tahu apa yang kamu peroleh di gua itu. Mata keserakahan menunjukkan sedikit ejekan ketika dia berkata, kamu ingin tahu. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sebuah telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada telur ini. Itu diselimuti aura kematian. Tatapan Chen Long tertuju pada telur itu sejenak.
Setelah sekian lama, dia mendapatkan pemahaman tentang keserakahan. Kultivasi keserakahan berhubungan dengan kematian, jadi masuk akal jika keserakahan menggunakan ini untuk membantu kultivasinya. Namun, tidak yakin apakah ini benar-benar apa yang Grid temukan. Anak nakal, orang tua ini akan mengabaikan nada tidak sopanmu mengingat wajah tuanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena kejam. Saat saya mulai berkultivasi, kalian bahkan belum lahir. Tak seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini hidup. Mata keserakahan menjadi dingin. Meskipun suaranya lembut, di telinga murid Sekte Pedang Dalou, suaranya seperti menderu guntur. Selain Chen-Long, semua orang secara tidak sadar mundur. Chen-Long menunduk dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, "Tolong jangan salahkan kami, senior. Junior hanya tidak sabar. Bagaimanapun, kita telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Keserakahan menutup matanya dan perlahan berkata, "Apa yang terburu-buru? Paling-paling tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua." Chen-Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung. Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang keserakahan. Keserakahan sepertinya ingin tinggal di sini dan tidak pergi. Pasti ada alasan untuk hal tersebut. Sementara murid-murid Sekte Pedang Dalou berselisih dengan keserakahan, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar Tide Abis di negara Iblis Api. Wang Lin sudah mendengar tentang Tide Abis ini dari Yao Qikui. Menurut Yao Qikui, tanda yang membuat mata orang-orang seperti sang pelihat menjadi merah berada di dalam Tide Abis. Wang Lin juga menyadari bahwa keserakahan dan murid-murid Sekte Pedang Dalou telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia berani menebak bahwa kelompok keserakahan juga pergi ke Tide Abis. Jika kelompok keserakahan keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus mempersiapkan jalan keluar di negara Iblis Api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abis di negara Iblis Api. Saat dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia menyatu dengan sosok abu-abu selama pengalamannya dengan warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah memperoleh pencerahan, dan jumlah untaian energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung membentuk simbol aneh. Simbol ini mengandung kekuatan 10 juta helai energi pembantaian. Saat itu muncul, ia segera meninggalkan kendali Wang Lin dan tercetak di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan langsung mendarat di jiwa aslinya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, terjadi transformasi misterius yang segera memutus hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya melebur dalam 3 tarikan napas waktu dan terserap oleh simbol itu. Kemudian seluruh vitalitas dalam tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari sudut pandang orang ketiga. Setelah mengalami ini secara langsung, matanya menunjukkan rasa dingin yang kental dan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya, terserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta helai energi pembantaian. Kemudian simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang telah menyerap seluruh nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang dengan bau darah dan dengan keras berubah menjadi untaian energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sesungguhnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun sudah lama berlalu dan meskipun dia sedang terbang sekarang, mengingat kejadian itu saja sudah membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya akan meledak, tapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak bisa membedakan apakah pemandangan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, dia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misterius yang dia alami. Seolah-olah waktu telah turun ke tubuhnya dan memungkinkan dia untuk langsung memahami mantra sampai selesai. Hal ini memungkinkan dia untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra tersebut. Mereka yang diberkahi oleh surga bahkan bisa menciptakan mantra milik mereka dalam keadaan misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat menyempurnakan mantranya berkali-kali hingga akhirnya mencapai kondisi yang hampir sempurna. Sun Yun adalah seseorang yang melakukan itu.
Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak lagi diubah oleh benda langitnya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat Sun Yun, yang bahkan membuat kagum iblis kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa membuat mantranya sendiri, tapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia mendapatkan kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin di ruang misterius itu. Dia lebih tegas dari Sun Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan kecepatan tercepat. Harus dikatakan bahwa Sun Yun baru mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusinya hilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Olsir tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Maha melihat. Saya pernah berkata bahwa jika Anda tidak memunggungi saya tidak akan memunggungi Anda. Suara Wang Lin terdengar dingin dan bergema di langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi sungguh menakjubkan. Namun, yang Maha melihat, Anda terlalu kejam. Untungnya, pemahaman saya rendah dan hanya terbatas pada 1 juta helai energi pembantaian. Jika pemahaman saya lebih besar dan telah mencapai 10 juta helai energi pembantaian, saya khawatir saya sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi untaian energi pembantaian yang sebenarnya dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Olsir berjubah abu-abu mengatakan saat itu bahwa dia mengajariku seni pembantaian surgawi karena domainku. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah aku memikirkan kembali apa yang terjadi, aku khawatir itu karena Sang Maha melihatku mengolah wilayah hidup dan mati di Suzaku sehingga dia memutuskan untuk menerimaku sebagai muridnya. Wang Lin menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya terlihat jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Saya agak paranoid soal ini, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Sang Maha Pelihat telah baik padaku, dan saat itu adalah pilihanku sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi, tapi dia sepertinya mendorongku. Aku harus mengamatinya dengan cermat di masa depan. Namun, Olsir terlalu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku tahu tentang semua ini. Sedangkan untuk seni pembantaian surgawi, aku harus mempelajarinya dengan cermat untuk menemukan celahnya. Wang Lin tetap berada di pintu keluar Tide Abis di negara iblis api selama beberapa hari. Dia tidak memasang batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa batasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, namun dapat berfungsi sebagai cara untuk melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan itu akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan oleh Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mustahil bagi orang untuk mendeteksi jejaknya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negeri iblis air. Dia akan memasuki Tide Abis di sana dan menghabiskan seluruh usahanya mencari Zhou Yi. Zhou Yi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Zhou Yi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya berbinar. Saat itu, selama fase pasang surut, dia ingat dengan jelas melihat kekayaan melintas di dekatnya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negeri iblis air, di tempat yang disebut Lautan Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada retakan di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang hingga beberapa kilometer. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Tide Abis. 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Episode 633 Orang Dusun. Dari keempatnya, salah satu wanita memiliki rambut yang disanggul dan 2 helai rambut jatuh di dekat telinganya, seperti pohon willow. Ada kilau kristal di antara alisnya, dan alisnya yang berbentuk setengah bulan memberi aksen pada matanya yang seperti mutiara. Wajahnya yang cantik seperti biji bunga matahari sehalus batu giok. Meskipun kecantikannya tidak tertandingi, itu sudah cukup untuk menutupi bulan. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sedikit kecerdasan di matanya menunjukkan kedewasaan yang jauh melebihi usia penampilannya. Dia mengenakan gaun putih, dan meskipun tidak ketat, tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya dan sangat memikat. Kultivator pandai menghentikan penuaan fisik mereka, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama seseorang dapat hidup. Dilihat dari penampilannya saja, sangat sulit untuk melihat usia seseorang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan wanita ini, wanita lain tampak sedikit biasa. Rambut panjangnya yang disampirkan di bahunya membuatnya terlihat sangat lemah.
Tubuhnya yang ramping membuatnya tampak seperti dia akan tertiup angin. Dia mengenakan warna pink, yang sebaliknya membuat wajahnya terlihat sangat pucat. Dibandingkan dengan wanita yang cerdas, dia terlihat kurang memukau tetapi tampak lebih lembut. Ada seorang pria muda berjubah merah di samping kedua wanita itu. Dia dengan lembut berkata, "Dua saudara perempuan magangku, tempat ini adalah pegunungan Cloudsea di negara iblis air. Saat itu saya tidak sengaja menemukan tempat ini dan berlama-lama di sini. Meskipun kakak seperguruan seniormu belum pergi ke alam surgawi, aku yakin lautan awan ini berada satu tingkat di atas alam surgawi. Saudara Murong, bagaimana menurutmu?" Pemuda ini terlihat cukup tampan. Ada juga rasa bangga seolah-olah dia adalah putra kesayangan surga. Pria lain yang mengenakan pakaian hitam dengan dingin berkata, "Memuaskan." Ekspresinya muram saat dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pemuda berjubah merah tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan cara bicara singkat orang lain. "Saya yakin seperguruan senior, saudara Du tidak tinggal di sini demi lautan awan." Wanita cantik itu mengencangkan bibirnya dan tersenyum. Pemuda berjubah merah tersenyum. "Saya tidak akan berbohong kepada Anda, seperguruan junior, senior Zhao. Ketika saya berada di Cloudsea, saya menemukan celah di tanah. Saya khawatir itu adalah pintu masuk ke Tide Abyss yang dirumorkan." Mata wanita bernama Zhao itu dipenuhi kerinduan. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, pemuda berbaju hitam tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Mata pemuda berkulit hitam berbinar dan dia berkata, "Sangat kuat." Seberkas cahaya muncul di cakrawala dan berubah menjadi seorang pria muda berpakaian putih. Penampilan orang ini biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari dia. Dia melayang di udara bahkan tanpa melihat keempat orang di bawahnya. Dia dengan dingin melihat ke awan dan kemudian mengambil langkah. Itu dia. Pria berjubah merah itu terkejut saat melihat orangnya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascendan. Pikirannya berpacu sebelum dia tersenyum dan berkata, "Murid junior, saudara Wang, harap tunggu." Pemuda berkulit putih adalah Wang Lin. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dia tidak melihat kedua wanita atau pemuda berjubah merah terlebih dahulu, melainkan ke pria berbaju hitam. Bagi dia bisa menemukan saya dalam jarak 500 km berarti kultivasinya tidak lemah. Dilihat dari energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, dia pasti berada pada tahap awal ascendan. Mata Wang Lin tenang saat dia melihatnya satu per satu sebelum mendarat di pria berjubah merah. Dia agak akrab dengan orang ini. Dia adalah murid divisi merah sekte nasib surgawi. Di antara mereka berempat, selain pria berkulit hitam, tiga lainnya semuanya adalah kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Namun, pria dari divisi merah itu jelas sudah setengah langkah menuju tahap ascendan dan bisa mencapainya kapan saja. Dia mungkin takut akan ujian hidup dan mati ketika mencoba mencapai tahap ascendan, jadi dia tidak pernah mengambil langkah itu. Pria berjubah merah itu berkata, "Saudara seperguruan junior, nama saya Du Jian." Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa Wang Lin mungkin tidak mengetahui namanya. Wang Lin menggenggam tangannya. "Salam, seperguruan senior, saudara Du." Du Jian tersenyum sambil menunjuk pria berbaju hitam dan berkata, "Saudara Wang, ini adalah Murong Zuo dari Sekte Tinta." Adapun keduanya, mereka adalah sesama kultivator dari Sekte Awan Terapung. Pria berjubah hitam, Murong Zuo, dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menggenggam tangannya. "Rekan kultivator Wang, saya adalah murid generasi keempat Sekte Tinta, Murong Zuo." Setelah Murong Zuo selesai berbicara, Du Jian dan kedua wanita itu terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Zuo berbicara lebih dari 5 kata dalam satu kalimat, jadi identitasnya sebagai seorang penyendiri telah terpatri dalam di hati mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesama kultivator di tahap pertengahan ascendan, Murong Zuo ini tidak pernah mengucapkan banyak kata. Secara khusus, kata-katanya berfokus pada pengenalan dirinya. Mereka bertiga sudah lama berkultivasi, dan untuk bisa berkultivasi selama ini, tidak ada satupun yang bodoh. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa hormat dari seorang rekan. Wanita cantik bernama Zhao memandang Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. "Senior apprentice Brother Wang, anak kecil ini adalah Zhao Yixuan, dan ini adalah adik seperguruan junior saya, Su Fei." Su Fei. Nama sederhana ini menyebabkan Wang Lin mengingat beberapa kenangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah wanita yang tampak lemah itu. Wanita itu membungkuk pada Wang Lin dan dengan lembut berkata,
Su Fei menyapa seperguruan senior, Saudara Wang. Du Jian melirik Wang Lin dengan tatapan mendalam dan tersenyum. Apakah seperguruan junior? Saudara Wang mengenal seperguruan junior, Saudari Su. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Hanya saja junior apprentice Sister Su memiliki nama yang sama dengan sesama anggota sekte dari masa mudaku. Du Jian tersenyum tipis. Dia menghindari topik ini dan berkata, Junior apprentice Brother Wang, apakah kamu datang ke sini karena tidak habis? Dia tidak mencoba berpura-pura atau bertanya secara tidak langsung. Dia sangat berterus terang. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Tepat. Mata Du Jian menyipit dan dia berkata, murid junior, Saudara Wang, tidak habis sangat berbahaya. Sekalipun Anda berada di tahap ascendan, itu masih akan sangat sulit. Kami berempat juga pergi ke tidak habis. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa saling membantu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tahu tentang bahaya tidak habis. Sebelum dia datang ke sini, dia menggunakan kristal yang diberikan Bei Lou untuk memeriksa bagian dalam tidak habis. Ada beberapa tempat yang berisiko untuk dilintasi bahkan dengan kultivasinya saat ini. Jika Murong Zuo tidak termasuk di antara mereka berempat, Wang Lin akan langsung menolak. Namun, dengan adanya Murong Zuo di sana, situasinya berbeda. Meskipun dia baru berada di tahap awal ascendan, untuk dapat mendeteksi Wang Lin yang berjarak 500 km berarti dia harus memiliki beberapa kemampuan. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, itu yang terbaik. Wajah Du Jian dipenuhi dengan senyuman, tapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Mustahil baginya untuk tidak curiga dan iri pada Wang Lin karena telah mencapai tahap ascendan dalam waktu sesingkat itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihat Wang Lin saat itu, Wang Lin hanyalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Namun, dalam kurun waktu 1 abad, Wang Lin telah mencapai tahap awal ascendan. Selain itu, Wang Lin tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap ascendan. Dia tampak seperti seseorang yang telah melangkah ke tahap ascendan beberapa waktu lalu. Pasti ada alasan mengapa orang udik dari planet kultivasi limbah ini mampu meningkatkan level kultivasinya begitu cepat. Dia juga mampu melewati cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan, jadi saya khawatir masalah ini tidak sederhana. Selain itu, jika orang ini terus berkembang seperti ini, saya khawatir ketika dia pergi dalam 400 tahun, posisinya akan semakin tinggi. Ini berarti posisi divisi ungu miliknya akan segera naik juga. Ada kebencian di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun di wajahnya. Dia tersenyum lembut seolah-olah dia benar-benar bertingkah seperti saudara seperguruan senior yang baik hati. Namun, dia menghadapi Wang Lin, yang telah mengalami banyak situasi berbahaya di Suzaku yang tidak akan pernah dialami banyak orang sepanjang hidup mereka. Berkat ini, dia sudah lama menjadi sangat cerdik dan bijaksana. Itu benar-benar kebalikan dari gambaran anak dusun di hati Du Jian. Pengalaman hidup Du Jian benar-benar dapat diabaikan dibandingkan dengan pengalaman Wang Lin. Kelompok beranggotakan 5 orang tidak berbicara lagi dan langsung menuju ke pegunungan Cloud Sea. Awan memenuhi area tersebut, memberikan ilusi pegunungan dan lautan. Pemandangan ini sangat spektakuler dan sekaligus mengandung rasa keindahan yang misterius. Mata indah Zhao Yixuan sesekali menatap Wang Lin di hadapannya. Dia tidak dapat melihat pria di hadapannya ini. Di negeri roh iblis, dia bahkan bisa melihat isi hati para jenderal iblis itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 2,5 orang yang tidak dapat dia tembus pandang. Sosok Wang Lin di hadapannya menembus lapisan awan dan menjadi lebih buram. Mata Zhao Yixuan sepertinya juga terhalang oleh awan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang pertama yang tidak bisa dia lihat adalah Chen Long dari Sekte Pedang Dalou. Ada kabut yang mengelilinginya. Setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih dekat, kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah gangguannya. Adapun orang lain, yang hanya bisa dia lihat adalah Murong Zuo. Tatapan Zhao Yixuan melewati Murong Zuo. Murong Zuo ini terkadang transparan dan jernih, tetapi di lain waktu dia seperti air yang gelap gulita. Perubahan yang terus-menerus membuatnya sangat sulit untuk memahami pikirannya. Orang terakhir yang tidak bisa dia lihat adalah Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Di mata Zhao Yixuan, Wang Lin bahkan lebih misterius. Dia tidak memiliki kabut seperti Chen Long, atau perubahan konstan seperti Murong Zuo. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci pikirannya. Dia tidak membutuhkan kabut atau ilusi, dia hanya perlu menutup pintu hatinya. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan cahaya misterius, dan pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik.
Dia tampak memandangnya dengan santai sebelum berbalik. Namun, tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menembus pikiran Zhao Yixuan. Apakah ini peringatan? Wang Lin ini sangat menarik. Bahkan Chen Long dari Sekte Pedang Dalou baru menyadariku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murong Zuo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku. Tapi Wang Lin ini segera menyadari sesuatu yang tidak normal saat aku berniat untuk bergerak. Mata Zhao Yixuan menunjukkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera terjadi. Tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbang, matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman dingin. 4 orang ini sangat menarik. Mereka masing-masing memiliki rencana mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun di antara keempatnya, yang tidak boleh dianggap remeh adalah wanita bernama Su. Dia terus-menerus mengeluarkan perasaan aneh. Mereka berlima dengan cepat melewati awan. Segera, jurang yang dalam muncul di hadapan mereka. Jurang ini sangat lebar. Lebarnya lebih dari 100 kaki. Adapun panjangnya lebih dari 10.000 kaki, memanjang hingga tak terlihat hingga ke awan. Jurang ini tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah, tapi juga terlihat seperti diciptakan oleh mantra. Episode 634 membawa masalah pada diri sendiri. Mereka berlima dengan hati-hati terbang ke jurang. Wang Lin tidak berada di depan tetapi di sebelah kanan. Saat terbang ke bawah, dia juga mengamati dinding jurang. Dindingnya sangat halus. Seolah-olah mereka telah ditebas dengan senjata tajam. Saat tangan kanan Wang Lin menyentuh dinding, dia langsung merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya melalui jari-jarinya. Saat mereka berlima terus turun, lingkungan sekitar perlahan menjadi gelap. Namun, kegelapan ini tidak berarti apa-apa bagi para kultivator. Mereka memiliki energi spiritual surgawi yang terkondensasi di mata mereka, memungkinkan mereka melihat segalanya. Semakin turun, semakin banyak retakan bercabang yang mulai bermunculan, membentuk jalur terbelah seperti dahan pada pohon. Setiap cabang seperti gua yang gelap gulita. Bahkan dengan energi spiritual surgawi yang terkondensasi di mata mereka, beberapa gua terlalu gelap untuk dilihat. Saat jalur percabangan secara bertahap bertambah jumlahnya, tubuh Dujian tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi Murong Zuo masih dingin. Ketika dia melihat Dujian berhenti, dia sedikit mengernyit tetapi tidak berbicara. Kedua wanita itu, Zhao Yixuan dan Su Fei, berhenti dan melihat sekeliling mereka. Jalur bercabang ini seperti mulut raksasa yang menunggu mangsa datang. Semuanya, saya yakin ada harta karun di dalam celah ini. Saya yakin semakin dalam kita mendalaminya, akan semakin banyak retakan yang muncul. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta karun, jadi sekarang semuanya bergantung pada kemampuan kami. Dengan itu, Du Jian melayang menuju salah satu celah. Murong Zuo ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju celah lain. Zuo Yixuan tertawa kecil. Mengapa seperguruan senior, saudara Wang tidak melihat-lihat? Mungkin Anda akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya tenang. Dia tidak mencari sekelilingnya tetapi terus terbang ke bawah. Melihat punggung Wang Lin, mata Zhao Yixuan berbinar dan dia berbalik untuk menjelajahi celah di sampingnya. Sedangkan untuk wanita berpenampilan lemah, dia mengikuti Zhao Yixuan dari dekat. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik untuk melihat kemana kedua wanita itu pergi dan mulai merenung. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh pada mereka berdua? Sambil merenung, Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Jurang itu sepertinya tidak berdasar, dan Wang Lin tidak tahu seberapa dalam jurang itu. Mereka sudah terbang lama sebelum berhenti sekarang, tapi mereka masih belum mencapai dasar. Bahkan kristal Beilou pun tidak mampu melihat dasar tidak abis ini. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah di sini ada koridor besar berliku yang menghubungkan 5 pintu masuk. Sedangkan untuk pintu keluarnya, hanya ada 1. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi turun melainkan terbang kembali. Saat ini, dia segera mendeteksi tekanan berat dari atas. Jadi memang seperti ini. Ini hanya pintu masuk dan bukan pintu keluar. Jika aku mencoba keluar secara paksa melalui pintu masuk, perlawanan akan menjadi lebih kuat. Setelah memverifikasi pemikiran di dalam hatinya, Wang Lin berhenti di udara dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada banyak retakan di sepanjang dinding. Dia hanya dengan cepat memindainya sebelum dia menarik pandangannya. Pasti banyak orang yang datang ke Tidak Abis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun retakan ini benar-benar berisi harta karun sebelumnya, saya khawatir sekarang semuanya kosong. 1000 kaki lagi di bawah adalah salah satu tempat yang sulit untuk dilintasi yang saya temukan dengan kristal tersebut.
Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melayang di udara. Tidak lama kemudian, Murong Zuo turun dari atas. Dia mengangguk pada Wang Lin dan berdiri di sampingnya. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, "Rekan kultivator Wang, apakah Anda akrab dengan tempat ini?" Wang Lin memandang ke arah Murong Zuo dan berkata, "Ada pohon kuno yang tumbuh di tebing 1000 kaki di bawah. Pohon ini sangat aneh, jadi rekan kultivator Murong harus berhati-hati." Murong Zuo kaget. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara. Setelah beberapa waktu berlalu, Zhao Yixuan dan Su Fei terbang dengan Dujian di belakang mereka. Ketika mereka berlima bersatu kembali, terlihat jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan panen, dan mereka terus turun. Kecepatan Wang Lin sedikit melambat, membuatnya tertinggal di belakang kerumunan. Setelah merenung sebentar, Murong Zuo ragu-ragu dan melakukan hal yang sama. Sekarang Dujian yang berada di depan. Hanya butuh sekejap bagi mereka berlima untuk menempuh jarak 1000 kaki. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke bawah ke kanan. Melalui kristal tersebut, dia menemukan ada pohon kuno yang tumbuh di sana. Pohon itu terlihat sangat normal dan tidak besar sama sekali. Namun, ketika Wang Lin pertama kali melihatnya melalui kristal, dia tiba-tiba merasakan krisis. Kini setelah dia semakin dekat, matanya tiba-tiba menyipit dan dia melihat pohon layu seukuran manusia tumbuh dari tebing di kanan bawah. Akar lebat pohon ini tersebar ke segala arah. Setengah dari akarnya menggantung di udara dan sisanya mengebor jauh ke dalam tebing. Posisi pohon ini agak cerdik. Itu tepat di atas celah. Akarnya menjuntai ke bawah, membentuk tirai yang menutupi celah tersebut. Ini bukan satu-satunya pohon kuno di tempat ini. Dalam perjalanan turun, Wang Lin telah melihat 7 atau 8 lainnya, tapi hanya yang ini yang memberinya perasaan krisis. Ada sedikit kristal ungu yang bersinar di celah itu seolah-olah ada harta karun di sana. Cahaya ini terlihat sangat sederhana, namun memancarkan aura yang tajam. Sekilas terlihat jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Tidak perlu menggunakan akal ilahi. Seseorang hanya perlu menggunakan matanya untuk melihat bahwa cahaya ungu itu adalah pedang terbang yang ditusukkan ke tebing. Begitu Dujian melihat cahaya ungu, matanya bersinar dan dia langsung berhenti di udara. Dia dengan hati-hati melihat ke arah pedang terbang itu dan berseru, "Pedang takdir surgawi." Setelah dia mengatakan itu, bahkan kedua wanita itu, Zhao Yixuan dan Su Fei, terkejut dan melihat ke arah celah tersebut. Wang Lin dengan dingin menyaksikan semua ini dan segera menyadari bahwa wanita berpenampilan lemah bernama Su Fei tidak melihat ke celah tetapi ke pohon kuno yang tidak mencolok. Sedikit rasa dingin yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Dujian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pedang terbang di celah dan berkata, dengan nada serius, "Saya tahu pedang ini. Itu adalah pedang milik tuanku, yang maha melihat." Guru memberikan total 7 pedang, 1 untuk masing-masing dari 7 murid sejati, sebagai harta magis. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 3 pedang menghilang bersama pemiliknya. Ketika dia sampai di sini, dia melihat ke arah Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan dia berkata, "Murid junior, saudara Wang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Sun Yun, kan?" Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Dujian menghela nafas dan berkata, "Ketika Sun Yun berada di masa jayanya, saya masih seorang murid biasa dan guru belum menerima saya di divisi merah. Namun, aku mengingat pedang ini dengan baik. Ini seharusnya adalah pedang divisi ungu yang diberikan guru kepada Sun Yun ketika dia menjadi murid sejati divisi ungu." Tatapan Wang Lin beralih ke pedang terbang di celah itu. Dia tidak berbicara. Ada kilatan rasa dingin di mata Dujian saat dia menggenggam tangannya pada Murong Zuo dan kedua wanita itu. "Saudara Murong, saudari seperguruan muda Zhao, saudari seperguruan muda Su, pedang ini milik sekte nasib surgawi saya dan bahkan merupakan pedang divisi ungu. Bisakah kalian semua memberiku wajah dan memberikan pedang ini kepada seperguruan juniorku, saudara Wang? Dia adalah murid divisi ungu sekte nasib surgawiku, jadi memberikannya kepadanya seperti mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Juga, setelah dia mendapatkan pedangnya, posisinya di divisi ungu akan sangat berbeda dari sekarang." Suara Dujian dipenuhi dengan ketulusan. Meskipun mata Murong Zuo dingin, ada sedikit cahaya aneh yang melintas di matanya. Kata-katanya pendek. "Tidak masalah." Kedua wanita itu tentu saja juga tidak keberatan. Dujian memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebaikan saat dia berkata, "Murid junior, saudara Wang, meskipun tingkat kultivasi saya lebih rendah dari Anda, saya bergabung dengan sekte sebelum Anda.
Saya harap Anda tidak keberatan saya memanggil Anda Junior Apprentice Brother. Pedang ini milik divisi ungumu, jadi kakak seperguruan senior tidak akan mencurinya darimu dan tidak akan membiarkan orang lain mencurinya. Saya hanya berharap pedang ini akan bersinar secemerlang saat Sun Yun memilikinya. Wang Lin dengan tenang menatap Du Jian. Ekspresi Du Jian tidak ada yang abnormal. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Kalau begitu terima kasih. Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Du Jian seolah-olah sedang melihat seorang anak kecil yang mencoba memainkan suatu trik. Orang ini benar-benar mengira dirinya adalah balita berusia 3 tahun. Ketika Du Jian melihat senyuman Wang Lin, dia tiba-tiba merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memang meremehkan Wang Lin. Dalam pikirannya, kecuali anak dusun dari planet kultivasi yang setengah terbuang ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, bagaimana dia bisa diterima oleh Yang Maha Melihat sebagai murid. Dia pernah datang ke tempat ini sendirian sebelumnya, tapi dia tidak datang ke sini secara pribadi. Sebaliknya, dia mengendalikan boneka dengan sedikit indera ilahi di dalamnya. Boneka itu diserang oleh pohon kuno ini. Adegan ini sangat membuatnya takut sehingga dia tidak berani datang ke Laut Awan untuk waktu yang lama. Baru setelah dia menemukan Murong dan yang lainnya barulah dia akhirnya membuat rencana untuk memasuki tempat ini hari ini. Dia yakin Wang Lin tidak akan bisa mengetahui rencananya. Lagi pula, pohon kuno itu terlalu biasa, dan di sepanjang jalan ada banyak pohon kuno serupa yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang setengah bulan muncul. Dia melemparkan pedangnya, dan dalam sekejap pedang berbentuk setengah bulan itu terbang ke celah tersebut. Pedang setengah bulan itu terlalu cepat. Ia segera mengambil pedang terbang itu dan terbang kembali ke Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga pohon kuno yang layu itu bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Pedang setengah bulan terbang kembali ke Wang Lin dan pedang terbang ungu mendarat di tangan Wang Lin. Dengan pedang terbang di tangan, mata Wang Lin menjadi dingin. Dengan remasan, pedang itu hancur berkeping-keping. Bahkan cahaya ungu pun menghilang sepenuhnya. Bagaimana ini bisa menjadi pedang nasib surgawi? Itu jelas merupakan pedang yang terbuat dari besi yang dibuat oleh seseorang agar terlihat seperti harta ajaib untuk digunakan sebagai umpan jebakan. Wang Lin memandang Du Jian. Tatapannya masih tenang. Ekspresi Du Jian jelek saat dia mundur beberapa langkah dan meminta maaf. Junior Apprentice Brother Wang, saya salah menilai pedang. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Dia jarang memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasi dia, dia akan menjadi kejam. Ini adalah dunia kultivasi yang kejam. Jika seseorang terlalu lemah, mereka akan mati. Setelah mengambil langkah ke depan, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan hembusan angin bertiup langsung ke arah Du Jian. Ekspresi Du Jian sangat berubah saat dia dengan cepat mundur dan berteriak, apa artinya ini, Wang Lin? Namun, sangat sulit baginya untuk mengelak di ruang sempit ini dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia berteleportasi, dia tidak akan bisa menghindari mantra Wang Lin, yang dimasukkan ke dalam Dao Wang Lin. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Du Jian, yang memiliki harta penyelamat nyawa sang pelihat, hal itu mengirim Du Jian tepat di sebelah pohon kuno. Saat ini, lengkingan tajam datang dari pohon. Kemudian pohon kuno itu runtuh menjadi serangga terbang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya yang keluar seperti awan tebal. Bagaimana ini bisa menjadi pohon kuno? Itu jelas merupakan ilusi yang terbentuk oleh banyaknya serangga yang berkumpul di sini. Episode 635 Lokasi Zhou Yi. Serangga seukuran jari ini dapat berubah warna dan sangat tidak terduga ketika menyebar ke awan. Seringkali seseorang tidak dapat membedakan antara awan dan tebing dengan matanya. Seringkali, hanya dengan keburaman, awan serangga sudah menerkam Anda. Setelah serangga ini muncul, mereka dibagi menjadi 5 kelompok dan menyerang semua orang. Ekspresi Du Jian berubah drastis dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya serangga ini. Seluruh daging dan jiwanya dilahap boneka itu beberapa detik setelah serangga mengebor ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia menamparkan tasnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan batu giok penyelamat yang diberikan oleh All Seer kepadanya. Giok ini hanya memiliki 3 kegunaan. Dia sudah menggunakannya sejak lama, dan sekarang adalah yang kedua kalinya. Giok itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan segera menyelimuti seluruh tubuh Du Jian. Pada saat cahaya berwarna pelangi muncul, semua serangga berkumpul dan bukannya berpencar. Mereka semua mengelilingi cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dan kemudian suara berderak datang dari cahaya berwarna pelangi.
Suara ini menyebabkan kulit kepala Du Jian mati rasa. Dia segera berteriak, "Selamatkan aku, Saudara Murong. Selamatkan aku." Murong Zuo ragu-ragu sejenak sebelum tangan kanannya membentuk segel dan menekannya ke depan. Energi spiritual surgawi di tubuhnya berputar dan kemudian muncul cetakan tangan yang terbuat dari gas hitam. Saat tangannya menekan ke depan, sidik jari hitam itu melesat ke arah Du Jian, yang dikelilingi oleh serangga. Terdengar ledakan keras saat cetakan tangan hitam itu benar-benar menembus serangga dan bahkan menembus Du Jian seolah-olah semuanya transparan. Cetakan tangan hitam menembus segalanya dan mendarat di celah dinding di belakang Du Jian. Pemandangan aneh ini menyebabkan ekspresi Murong Zuo tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap serangga itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Adapun Zhao Yixuan, dia memandang serangga itu dengan tatapan yang dalam. Adapun Su Fei, ada sedikit perhitungan di matanya, tetapi segera menghilang karena tatapan Wang Lin sepertinya melewatinya pada saat yang tepat. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat serangga itu sepenuhnya mengabaikan mantra Murong Zuo, matanya langsung berbinar. Murong Zuo maju selangkah dan kemudian tangannya membentuk banyak segel. Dia menggunakan mantra demi mantra, mengirimkan berbagai serangan ke serangga. Namun, tanpa kecuali, semuanya terbang menembus serangga. Suara berderak terus berlanjut, dan cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dengan cepat meredup. Du Jian mengungkapkan sedikit keputusasaan, tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan cemas berteriak, "Wang Lin, saya tahu beberapa rahasia guru. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Wang Lin benar-benar mengabaikan Du Jian dan malah melihat serangga itu. Serangga ini sangat aneh. Awalnya mereka berpencar untuk menyerang semua orang, tapi saat mereka melihat cahaya berwarna pelangi dari Du Jian, mereka semua segera berkumpul. Zhao Yixuan memainkan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Setelah serangga ini melahap seperguruan senior, Saudara Du, kita akan menjadi target berikutnya. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi." Tepat pada saat ini, cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian tiba-tiba runtuh. Pikirannya bergetar ketika dia segera mengaktifkan penggunaan terakhir dari harta karun penyelamat nyawanya, menyebabkan batu giok itu hancur. Namun, suara berderak itu seperti lonceng yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan jantung Du Jian berdebar kencang. Du Jian mengatupkan giginya dan mengatakan rahasia terbesar di hatinya. "Wang Lin, saya tahu rahasia divisi ungu Anda. Saya tahu mengapa Sun Yun mengkhianati guru saat itu. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Du Jian. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan yang sangat terang segera muncul di tangannya. Cahaya keemasan ini adalah salah satu dari 11 simbol emas dari gua. Warna emas ini sangat terang, seperti matahari, karena menerangi seluruh kegelapan di area tersebut. Serangga yang mengelilingi Du Jian mengeluarkan dengungan keras dan dengan cepat menyerang simbol emas di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Serangga ini sangat sensitif terhadap cahaya, atau lebih tepatnya, mereka memakan cahaya. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menamparkan tas pegangannya dan sikat kristal muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul. Serangga-serangga itu berpencar menjadi beberapa kelompok ketika mereka mengelilingi setiap simbol dan mulai melahapnya. Tangan kanan Wang Lin terus bergerak dan simbol terbentuk satu per satu. Sebenarnya serangga yang ada tidak banyak, hanya beberapa ratus saja. Namun, karena mereka masing-masing seukuran kuku dan memiliki penampilan ilusi, sepertinya jumlahnya ada ribuan. Semua serangga mengerumuni lebih dari 10 simbol dan mulai melahapnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita tersebut. Untuk pertama kalinya, kedua wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sama, kaget. Ekspresi identik ini terlihat di mata Wang Lin, dan itu mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti kenapa dia selalu mendapat perasaan aneh dari keduanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Dia segera bergerak maju, tiba di samping Du Jian, dan tangannya terulur. Du Jian, bagaimanapun juga, adalah murid dari Yang Maha Melihat. Dia adalah murid ketujuh divisi merah. Meskipun dia belum mencapai tahap ascendan, mantranya masih luar biasa. Pada saat krisis ini, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan esensi darah jiwa asal. Darah ini melayang di udara dan berperilaku seperti mendidih dan berbentuk bola-bola kecil. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menyentuhnya, akan ada lubang di tubuhnya.
Mata Wang Lin menjadi dingin. Darah yang dimuntahkan Du Jian segera terlempar ke samping dengan lambaian lengan bajunya. Mantra yang menggunakan esensi darah jiwa asal ini tidak terlalu rumit. Hampir setiap kultivator mengenal mereka. Namun, mantra inilah yang paling melukai penggunanya untuk membunuh musuh. Du Jian memanfaatkan kesempatan ini untuk segera membuat cadangan. Dia menamparkan tas pegangannya dan potongan sarkoma hitam muncul di tangannya. Ada keengganan untuk berpisah dengannya di matanya. Meskipun sarkoma hitam ini jelek, itu adalah daging kotor yang telah dia perbaiki selama puluhan tahun. Jika hanya sedikit saja yang menodai seorang kultivator, mereka akan segera tertutup dan diserang oleh kotoran. Itu adalah harta magis yang sangat kejam. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan melemparkan semuanya ke udara. Semua sarkoma meledak di udara, dan awan kotoran segera mengalir menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke kotoran dengan tangannya dan sungai dunia bawah muncul. Sungai dunia bawah dengan cepat menyapu semua daging kotor itu. Sungai dunia bawah sudah menjadi sungai paling kotor di dunia. Ketika sarkoma memasuki sungai dunia bawah, tidak hanya tidak melemahkan sungai, tetapi juga membuatnya lebih kuat. Du Jian memang sangat kuat di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan harta sarkoma ini akan membuatnya tidak pernah kalah. Namun, di hadapan seseorang yang memiliki dao sendiri, seperti Wang Lin, tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Wang Lin kecuali dia mengambil langkah terakhir, menghancurkan penghalang di sekitar hatinya dan melangkah ke tahap ascendan. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia meraih Du Jian, yang matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mengaktifkan energi spiritual celestialnya untuk segera memotong jiwa asal Du Jian dari tubuhnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Dengan gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk lingkup batasan seperti yang menjebak Yao Kikue. Kemudian Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini dengan sangat cepat dan rapi. Meskipun Murong Zuo ingin mengatakan sesuatu, itu sudah terlambat. Wang Lin berbalik dan melambaikan kuas di tangannya, menyebabkan simbol-simbol itu terbang kembali kepadanya. Serangga-serangga itu sama sekali mengabaikan semua yang sedang terjadi dan dengan sederhana melahap cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan ini tampaknya tidak terbatas. Tidak peduli seberapa banyak mereka melahapnya, itu tidak berkurang sama sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan jari telunjuk kirinya. Jari kematian ditembakkan dan langsung menembus simbol emas itu seolah-olah tidak ada. Adegan mantra ini jelas-jelas melewati simbol dan semua kegagalan mantra Murong Zuo segera menarik perhatian kedua wanita itu. Ada sedikit keterkejutan di mata Murong Zuo saat dia berkata, dengan nada serius, kekebalan mantra. Setelah dia mengatakan itu, ada sedikit keserakahan di mata Zhao Yixuan. Adapun Su Fei, ekspresinya netral, tetapi pupil matanya menyusut. Hanya Murong Zuo yang tidak memiliki keserakahan di matanya, hanya keterkejutan. Rekan-rekan kultivator, mari kita lanjutkan. Ekspresi Wang Lin normal. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga mengelilingi Wang Lin. Hal ini membuat kehadiran Wang Lin sangat mengejutkan. Tubuh Wang Lin mulai turun. Murong Zuo tidak mengatakan apapun dan melakukan hal yang sama. Adapun para wanita, Zhao Yixuan dan Su Fei, mereka ragu-ragu tetapi mengikuti. Namun, mereka menjaga jarak dari Wang Lin. Mereka jelas takut padanya. Kekebalan mantra. Saat Wang Lin terbang, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ada binatang yang memiliki kekebalan mantra, apalagi serangga ini. Jika mantranya tidak berpengaruh, maka satu-satunya kebenaran adalah mantranya tidak cukup kuat. Wang Lin mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou ke jari-jarinya dan menyentuh salah satu serangga. Serangga itu langsung gemetar namun tidak mati. Wang Lin mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia hanya memiliki satu sinar energi pedang Ling Tianhou yang tersisa. Menggunakan kurang dari 1% energi pedang sudah menjadi batasnya. Mereka berempat terus menuruni jurang. Adapun tempat-tempat berbahaya yang ditemukan Wang Lin dengan kristal dari Beilou, mereka mampu melewatinya dengan bantuan Murong Zuo, meski agak lambat. Selama masa-masa ini, baik Zhao Yixuan dan Su Fei juga banyak membantu, terutama Zhao Yixuan. Mantra wanita ini sangat misterius. Seringkali terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, tapi kekuatan sebenarnya dari mantra itu akan muncul dengan sendirinya. Sebagai perbandingan, Su Fei tampaknya tidak memadai. Namun, setelah keraguan Wang Lin muncul, dia mengamati dengan lebih cermat.
Semakin banyak dia melihat, semakin dia yakin dengan teorinya. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte itu di sini. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan mereka. Selama mereka tidak memprovokasi dia, dia tidak ingin membeberkan rahasia kedua wanita itu. Adapun Murong Zuo, mantranya bahkan membuat Wang Lin mengangkat alisnya. Mantranya sangat bervariasi. Bahkan sampai sekarang Wang Lin belum melihatnya menggunakan mantra yang sama 2 kali. Wang Lin percaya bahwa dengan kultivasinya, dia bisa menang melawan Murong Zuo, tetapi dengan mengorbankan cedera. Akan berbeda jika dia menggunakan harta karun, tapi bagaimana mungkin Murong Zuo tidak memiliki harta karun juga? Jika mantra pelarian Murong Zuo sama menakjubkannya dengan mantra orang tua pendek itu, dan jika Murong Zuo ingin melarikan diri, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya. Jiwa asal orang tua pendek itu tersegel dan terperangkap di dalam bendera jiwa. Setelah menyelamatkan Zhou Yi dan menangani masalah tidak habis, saya perlu meluangkan waktu untuk mengembangkan mantra ini. Pada hari ini, dengan bantuan Murong Zuo, keduanya bekerja sama dan akhirnya mencapai bagian menengah ke bawah dari tidak habis. Hati Wang Lin bergetar, tapi dia segera menekan perasaan itu. Bahkan kristal dari Beilou tidak dapat melihat ke bawah bagian ini. Namun, target Wang Lin sangat dekat. Menurut Demon kuno Beilou, dia merasakan Zhou Yi di sini. Namun, bahkan dengan kekuatan Beilou, dia tidak dapat menentukan lokasi Zhou Yi. Wang Lin menggenggam tangannya. Saudara Murong, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan mengikuti kalian. Dia merenung sejenak sebelum melihat wajah tenang Murong Zuo dan berkata, saya senang bisa bertemu saudara Murong dalam perjalanan menyusuri tidak habis. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu di masa depan, silakan bertanya. Sangat jarang bagi Wang Lin untuk mengatakan hal ini dengan kepribadiannya. Meskipun Murong Zuo ini jarang berbicara, dia tidak pernah menahan diri ketika dia perlu bertindak dan tidak pernah dikuasai oleh keserakahan. Wang Lin tidak banyak bicara. Murong Zuo mengungkapkan senyuman langka saat dia mengangguk ke arah Wang Lin dan diam-diam terbang ke bawah. Wang Lin merenung sebentar dan mengirimkan transmisi suara ke Murong Zuo. Saudara Murong berhati-hatilah terhadap kedua wanita itu. Jika saya tidak salah, mereka pasti orang-orang dari sekte mayat. Salah satunya pasti mayat dengan jiwa asal yang sudah terbangun. Murong Zuo tidak melihat ke arah kedua wanita itu atau melakukan apapun yang menunjukkan bahwa dia bahkan mendengar Wang Lin. Dia terus turun, tapi tidak ada yang menyadari bahwa matanya bersinar sejenak dan dia menjadi lebih waspada. Dia pernah mendengar tentang mayat sekte. Sekte itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan negara kultivasi. Hampir setiap negara kultivasi akan memiliki cabang dari sekte mayat. Mereka terlalu kuat. Kedua wanita itu juga mengucapkan selamat tinggal dan terbang ke bawah. Namun, Su Fei secara acak memainkan rambutnya. Sehelai rambut terlepas dan menempel di tebing. Setelah mereka bertiga menghilang di kejauhan, mata Wang Lin menjadi dingin dan tatapannya tertuju pada tebing di kejauhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sehelai rambut terbang ke arahnya dan terjepit di antara jari-jarinya. Sepertinya peringatanku tidak cukup. Wang Lin mendengus dingin dan mengusap jarinya. Sehelai rambut terbakar, tetapi apinya berwarna hijau. Sehelai indera ilahi keluar dari rambut, tetapi sebelum bisa mengembun, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal. Indera ilahi segera runtuh setelah bertabrakan dengan energi asal. Saat menuruni tidak habis, tubuh Su Fei bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya mengandung sedikit ketakutan. Episode 636 Lokasi Segel. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan helaian rambut yang mengandung indera ilahi wanita itu dalam jumlah yang hampir tidak terdeteksi. Indera ilahinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena dia telah memperhatikan Su Fei, dia akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra mayat sekte memang menakjubkan, dan mantra untuk menyembunyikan kesadaran ilahi selalu sulit. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu memancarkan akal ilahi, yang berarti dia adalah tubuh asli. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia dapat mengidentifikasi Su Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dipaksakan Zhou Yi padanya saat itu. Sun Tai memiliki boneka mayat yang masih anak-anak, tetapi sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana tetapi lebih seperti dua individu. Memikirkan boneka mayat Sun Tai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu.
Saya tidak tahu di mana situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet kultivasi yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis melainkan manusia fana yang mengingat temannya. Ada juga Sun Tai. Dia adalah ketua sekte mayat di planet Suzaku. Dia terlempar keluar angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zhou Yi dimanapun, jadi dia harus mencarinya sendiri satu per satu. Zhou Zi senior disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi retakan dengan segel itu pasti memiliki aura Ling Tianhou. Mata Wang Lin menyipit saat akal ilahi menyebar untuk memeriksa celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya tetapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bei Lou padanya. Indera ilahi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama kemudian, alisnya semakin erat dan dia menarik indera ilahi dari kristal. Jika Bei Lou tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zhou Yi. Wang Lin mulai merenung. Bei Lou seharusnya tidak berbohong tentang hal ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya seperti ini. Jika dia ingin bertindak melawanku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu. Dia bisa saja menyerangku secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipuku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjaman. Mata Wang Lin menjadi dingin dan indera ilahi menyapu area itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan bahwa Zhou Yi berada di dasar Tide Abis, mungkin saja dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, dia menyebarkan inderanya. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah, tapi hasilnya tetap sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan pecahan jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan indera ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia sendiri yang berada di dalam celah itu, dan dia mencari setiap celah secara menyeluruh. Kali ini dia lebih teliti. Dia tidak membiarkan jejak apapun lolos darinya. Setelah 30 menit, semua pecahan jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi saya masih belum menemukan keberadaan Zhou Yi. Mungkinkah iblis kuno Bei Lou itu benar-benar menipuku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Jika saya adalah Ling Tianhou, saya tidak akan menyegel seseorang di tempat yang begitu jelas. Jika saya adalah Ling Tianhou, Wang Lin mulai merenung. Satu helai energi pedang Ling Tianhou yang tersisa bergerak ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia meminjam sepotong domain Ling Tianhou. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Wilayah kekuasaan Ling Tianhou adalah tirani, menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan menyegelnya begitu saja, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan rohnya untuk memurnikannya menjadi harta karun agar dia menyerah. Saya tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika aku memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Jika aku menyegelnya, aku akan memilih. Tatapan tirani itu sangat kuat. Seolah-olah dia berada di atas dunia. Pandangannya menyapu setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat berjatuhan dari dahinya. Saat ini, tatapan tirani benar-benar hilang dari tubuh Wang Lin, dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukai saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi beredar di seluruh tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dengan pedang setengah bulan.
Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia maju selangkah. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Merusak. Sambil mengaum, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Suara retakan terus terdengar, dan tak lama kemudian, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan di bawah tebing. Retakan. Suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh melalui tidak habis. Semakin banyak retakan muncul di tebing, dan sejumlah besar tanah berjatuhan dari sisi tebing. Sisi tidak habis kehilangan 1 inci setelah tersapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat dia melanjutkan, tebing itu dengan cepat terkikis. Setelah 15 menit, sebuah lubang kecil muncul, dan aura yang sangat samar keluar dari lubang tersebut. Aura ini bukan milik Zhou Yi, tetapi mengandung tirani yang ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celahnya. Pedang surgawi terbang menuju celah itu dengan pedang setengah bulan berada di belakangnya. Pecahan batu dalam jumlah besar berjatuhan dari tebing. Dalam sekejap mata, celah yang tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar. Tingginya hanya 5 kaki dan gelap gulita. Saat indera ilahi Wang Lin mencoba memasukinya, ia dipukul mundur oleh indera ilahi yang kejam. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Terdengar ledakan keras saat batu-batu berjatuhan dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah melonjak ke dalam tubuhnya dan keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya semakin pucat. Tabrakan perasaan keilahian barusan hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascendan, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa aslinya. Betapa kuatnya. Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin Zhou Yi ada di dalam sana. Karena perasaan keilahian yang bertabrakan dengannya hanya milik satu orang, Ling Tianhou. Hanya sepotong indera ilahi yang dia tinggalkan sudah cukup untuk membunuh para kultivator di bawah tahap ascendan. Tepatnya pada tingkat kultivasi apa Ling Tianhou berada. Puncak ascendan tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati ujian tahap yin dan yang barulah seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam nirwana. 3 alam nirwana adalah nirwana skrier, nirwana pembersih, dan nirwana penghancur. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Sang Maha Melihat pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Saya menghitung bahwa dia berada pada tahap awal penghancur nirwana. Ling Tianhou dan Olsir telah menjadi rival selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak boleh terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak pembersih nirwana. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Olsir dan Ling Tianhou, kultivasinya terlalu kecil. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi saat masih kecil, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri hampir sepanjang perjalanannya dan sekarang telah menjadi kultivator ascendan. Meskipun kultivator ascendan hanyalah seekor semut di mata mereka yang berada di langkah kedua, di antara para kultivator langkah pertama, seorang kultivator ascendan masih merupakan kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Lebih tepatnya, ada satu untaian yang hilang. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatukannya dengan jiwanya. Hasilnya, dia bisa membuat segel kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untaian terakhir di dalam jiwa aslinya juga dipatahkan. Dia menamparkan tasnya yang berisi baju besi iblis muncul dan mengelilingi tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura iblis menyelimuti tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lain. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan bendera itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta pecahan jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerang celah itu.
Episode 637 menyelamatkan Zhou Yi. Zhou Yi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang mendalam, namun momen interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir jauh di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang begitu tergila-gila pada seorang wanita sehingga dia lebih memilih membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan matanya yang ditunjukkan saat dia membakar jiwa aslinya akan menggugah siapapun yang melihatnya. Dia menghadiahkan sesuatu yang berharga seperti ascendan kristal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sederhana, tapi itulah yang terpenting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Zhou Yi menjadi roh pedang untuk pedang surgawi hujan, tetapi sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Zhou Yi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, dia mengejar Ling Tianhou melalui kehampaan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatannya pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hatinya. Hanya sedikit orang yang layak dia mengingatnya di dalam hatinya. Situnan, Duntian 1. Pemimpin sekte dari Sekte Pemurnian Jiwa Cihu 2. Pria dari klan iblis raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam surga Zhou Yi. Saat itu dia hanya berada pada tahap formasi jiwa. Sebelum Zhou Yi, dia hanyalah seorang junior yang rendah hati, tetapi hari ini Wang Lin berada di tahap ascendan. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke celah itu. Meskipun dia tahu ada beberapa hal yang berbahaya, sebagai pria yang sadar, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, untuk menyelamatkan Zhou Yi, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh indera pedang Sein Ling Tianhou. Saat dia melangkah ke dalam celah tersebut, indera ilahi yang ditinggalkan oleh biksu pedang Ling Tianhou menyerangnya dengan sifat tiraninya. Serangan indera keilahian sepertinya semakin kuat saat serangan itu mendekatinya. Indera ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit, dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga mengeluarkan suara gemuruh saat 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, indera ilahi Ling Tianhou terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa ditembus oleh pedang dan terus menuju Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia tidak boleh bergerak maju saat ini, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan Zhou Yi. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus dilakukannya. Jika tidak, bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari indera ilahi Ling Tianhou mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas langsung mengembun di sekelilingnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil satu langkah ke depan tanpa ragu-ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas tersebut. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Langkah ini memicu indera ilahi beberapa kali lebih kuat daripada yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak dapat menghalanginya sama sekali. Itu dipatahkan sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada armor iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Dia merasa jika dia tidak mundur, dia akan segera pingsan dan mati. Namun, perasaan hanyalah sebuah perasaan. Dengan pengendalian diri Wang Lin, dia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis tersebar yang telah dia kep selama 1 abad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum sepenuhnya memantapkan jejak iblis yang tersebar ini, jadi dia belum menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan satu tanduk keluar dari dahi Wang Lin. Ia tertawa, dan tawanya dipenuhi energi iblis. Matanya dipenuhi kebingungan saat mencoba melahap energi pedang Ling Tianhou.
Pada saat jiwa iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke dalam iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi jasmani. Ia melahap akal ilahi Ling Tianhou dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Wilayah tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi perjuangannya. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menyadari ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong indera ilahi ke dalam jiwa iblis untuk mengaktifkan jejaknya. Meskipun jejaknya tidak stabil, jejak itu telah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, jiwa iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suaranya teredam seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi kokoh. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju sejauh 100 kaki. Namun, indera ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya berisi suara Ling Tianhou. Suaranya teredam seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang telah hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah 100.000 segel kehidupan. Pada saat dampak dari indera keilahian ketiga tiba, 100.000 segel kehidupan dengan cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi yang tiba-tiba, itu mampu menghalangi akal ilahi Ling Tianhou. Namun, dalam sekejap, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol saat dia mengaum dan menamparkan tas pegangannya. Kereta perang pembunuh dewa terbang dan berubah menjadi binatang petir. Binatang itu mengaum, tiba di hadapan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur yang mengelilingi binatang guntur itu mulai mendesis. Tubuh binatang guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal ilahi Ling Tianhou. Meminjam momen istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali menjadi 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukanlah metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari kematian diaktifkan di tangannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak saat dia menembakkan beberapa jari kematian ke arah kesadaran ilahi Ling Tianhou yang saat ini sedang diblokir oleh binatang petir itu. Cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat seperti anak panah, meninggalkan riak saat mendarat di kesadaran ilahi Ling Tianhou. Wang Lin mengambil satu langkah lagi dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak. Karena 4 tetes cairan surgawi pada saat itu, meskipun dia tidak menggunakan batu giok surgawi apapun, energi spiritual surgawinya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual surgawi di tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis menjadi sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Bukan hanya 1 serangan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai bawah tanah muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir kesadaran ilahi Ling Tianhou. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta segel kehidupan semuanya berubah menjadi energi pembantaian. Satu-satunya yang tidak melakukannya adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untaian energi pembantaian dan menyerang. Adapun energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianhou. Dia takut makhluk itu akan berpindah ke sisi lain saat muncul. Pada saat ini, seluruh tide abis tampak bergetar. Tanah dan tanah di dinding tebing seakan-akan terperangkap oleh kekuatan misterius saat mulai melayang dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang petir itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi saat ia berubah menjadi sinar guntur. Itu menyerang langsung indera ilahi Ling Tianhou bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk tide abis di negara iblis air. Tanah terus-menerus berguncang seolah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Zuo, yang berada jauh di dalam tide abis, merasakan gejolak mengerikan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat mendongak, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin?
Su Fei menarik napas dalam-dalam, dan tanda kemarahan saat Wang Lin menghancurkan inderanya menghilang. Dia mengambil keputusan. Dia tidak akan berani memprovokasi orang seperti ini. Riak kuat terus menyebar melalui dinding Tide Abyss hingga mencapai dasar. Bagian bawah Tide Abyss dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka langsung bergema tanpa henti. Koridor di dasar Tide Abyss membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar yang tertusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara sampai ke arah pedang, itu sedikit mengendur. Gelombang suara menyebar hingga bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar negara iblis api tempat para murid keserakahan dan sekte pedang Dalou terjebak. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar. Aura Ling Tianhou. Mungkinkah dia datang lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya sebagian saja. Selain miliknya, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi muncul di saat seperti ini, mungkinkah itu? Mungkin karena tokennya. Keserakahan tampak biasa saja saat dia menyapu murid-murid sekte pedang Dalou sebelum menutup matanya. Saat riaknya sampai di sini, riaknya sudah sangat redup. Selain keserakahan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Di sekte pedang Dalou, Ling Tianhou, yang mengenakan jubah Taoisme dan sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Episode 638 Hati Mati. Segel Roh Pedang. Mata Ling Tianhou memiliki tatapan yang dalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh pedang ingin mati, maka segelnya tidak akan pernah rusak. Ling Tianhou merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di Tide Abyss tempat Zhou Yi disegel, pakaian Wang Lin tersapu oleh angin kencang dan berkibar tertiup angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia terpaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan indera keilahian ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianhou. Namun, harganya sangat bagus. Binatang petir itu telah hancur dan potongan-potongannya harus dikembalikan ke kereta perang pembunuh dewa. Sebuah celah dibuat dalam pengertian ilahi Ling Tianhou, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi spiritual surgawi tidak lagi mengalir lancar ke seluruh tubuhnya, namun ia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah dan menyerang seperti meteor melalui celah kesadaran ilahi Ling Tianhou. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan hasilnya adalah suara gemuruh yang menggelegar. Kesenjangannya tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia langsung menyerang ke dalam celah itu, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Zhou Yi. Pelanggar, mati. Indera ilahi Ling Tianhou muncul sekali lagi. Kali ini indera ilahi mengirimkan pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga dia tanpa sadar didorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh retakan di tebing karena indera ilahi ini, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah terguncang oleh indera ilahi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianhou ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika saja akal ilahi yang tertinggal untuk menyegel Zhou Yi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia datang secara pribadi? Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan sikat bening muncul di tangannya. Sambil memegang kuas surgawi, tangannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, ia langsung menerangi celah yang gelap gulita. Tanpa ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Tanpa satu jeda pun, dia melakukan 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun dia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya ketika menangani bak, itu semua adalah simbol 1 pukulan yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin dapat merasakan bahwa sebagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol tersebut. Simbol 7 pukulan itu berisi 7 bagian jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Saat dia menyempurnakan kuasnya di suku pemurnian jiwa, dia mengujinya. Dia tidak dapat menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada satu salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali dia menyerahkan tubuhnya dan seluruh jiwa asalnya bergabung dengan simbol, dia tidak akan bisa menggambar pukulan ke-8.
Pada saat dia menggambar pukulan ketujuh, semua energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke dalam simbol 7 pukulan. 7 guratan itu menyatu menjadi satu dan menjadi simbol melingkar. Simbol ini tampak sangat kuat seolah memuat alam semesta. Tampaknya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah tersebut. Tidak hanya pancaran cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi yang lengkap. Cahayanya menembus tebing tidak habis seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat melihat dengan jelas cahaya keemasan yang keluar dari celah tersebut. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk negara iblis air tidak habis yang belum pernah menyala selama bertahun-tahun. Simbol 7 pukulan berisi 7 bagian jiwa asal Wang Lin, memungkinkan dia untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia mengarahkannya langsung ke kedalaman retakan. Indera ilahi Ling Tianhou mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah tertusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan akal ilahi Ling Tianhou mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerang. Kali ini akal ilahi muncul sebagai Ling Tianhou. Ling Tianhou yang mengenakan jubah Taoisme dengan tatapan tirani di wajahnya tertutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram hingga berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerang langsung ke simbol tersebut. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar dengan sangat cepat. Gemuruh yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejutnya begitu kuat bahkan menyebabkan banyak tempat di negeri iblis air berguncang dan mengejutkan banyak orang di negeri roh iblis. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia batuk 6 suap darah. Darah itu mengandung energi spiritual surgawi, dan ketika mendarat di tanah, ia menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol itu hancur dan 6 dari 7 indera keilahian hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol itu runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari indera ilahi Ling Tianhou, telah meredup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh itu, bagaimanapun juga, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbolnya telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meski tidak bisa menjebak energi pedang dalam waktu lama, ia masih bisa menjebaknya untuk sesaat. Kerusakan pada jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi para kultivator. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan hati pembantaian muncul. Karena dia sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan mundur. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan langsung menuju ke dalam celah. Dia mendekat hanya dengan satu langkah. Ada tubuh roh ungu tergantung di hadapannya. Tubuh roh ini adalah Zhou Yi. Mata Zhou Yi terpejam, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Selain area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi warna ungu. Warna ungu ini tampak hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Zhou Yi seperti seikat benang sutra yang sepertinya mencoba melahap cahaya keemasan dari sela alisnya. Ada formasi setinggi 30 kaki di tanah di bawah Zhou Yi. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Zhou Yi. Ada 4 pedang berharga yang ditusukkan ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya yang dipancarkan ke 4 pedang berharga itu perlahan menyatu dengan tanah. Di saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan di 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura indera ilahi yang kuat. Senior Zhou Yi. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin tidak melihat Zhou Yi. Namun, saat ini, Zhou Yi dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Zhou Yi dimakan oleh gas ungu, maka Zhou Yi akan selamanya menjadi milik Ling Tianhou tanpa ada peluang untuk bangkit. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Zhou Yi adalah sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh Ling Tianhou. Dia menyebutnya formasi transformasi iblis pemurnian surgawi. Formasi ini sangat kuat, tapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianhou pernah menyempurnakan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari 4 pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhou meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, membuat formasi menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk gas ungu, itu adalah aura iblis. Itu berasal dari sisa jiwa iblis kuno negeri iblis air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zhou Yi di sini adalah karena dia berurusan dengan iblis kuno di negeri iblis air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi retakan ini berada di jalur yang tersembunyi.
Pembuluh darah ini tersembunyi di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara iblis air. Hal ini memungkinkan iblis kuno mengirimkan energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi tersebut akan mengubahnya menjadi segel pemurnian surgawi dan perlahan menyerang roh Zouyi. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negeri iblis air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel Zouyi di sini. Masing-masing sisa jiwa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Iblis kuno dari negeri iblis air sedang mencari tubuh roh yang dapat menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Zouyi dilahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negeri iblis air. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tetapi dia terus-menerus dikejar oleh Zouyi setelah meninggalkan alam surgawi. Zouyi secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou telah menderita luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa Rain Celestial Sword adalah harta karun nomor 1 di alam surgawi hujan. Meskipun dia mendapatkannya, dia tidak berani mengeluarkannya sebelum Zouyi. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Zouyi. Meskipun Ling Tianhou kuat, dia terluka oleh cetakan surgawi. Cetakan ini terlalu kuat, dan prestisenya bahkan lebih besar lagi. Ling Tianhou menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang jenderal surgawi. Mantra surgawi ini jelas merupakan mantra surgawi berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh Kaisar Langit. Satu jari mampu melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa Zouyi telah menyerang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri dan penggunaan energi pedang kehidupan pedang surgawi hujan secara terus-menerus, Ling Tianhou terpaksa berada dalam kondisi yang memalukan. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhou. Bagaimanapun, dia hanya berada dalam kondisi yang memalukan untuk sementara. Kemudian dia memikat Zouyi ke negeri roh iblis dan menyegelnya di sana, menyelesaikan perjanjiannya dengan iblis kuno di negeri iblis air. Dengan cara ini menjadi 2 burung dengan 1 batu. Namun, Ling Tianhou tidak menyangka bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah itu, Wang Lin memandang Zouyi, yang tersegel di dalam formasi. Tubuh Zouyi mengeluarkan aura kematian yang kental. Dulu ketika Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Episode 639 Energi Pedang Kehidupan Zouyi. Wang Lin berbisik, Senior Zouyi. Dia bisa merasakan bahwa selain kekuatan luar, alasan utama aura kematian Zouyi adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di hadapannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya Zouyi sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, suaranya bergema melalui celah-celah. Mata Zouyi bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kehampaan ini ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, indera ilahi Ling Tianhou menerobos sangkar emas. Itu berbalik dan menyerang langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di celah itu. Desahan datang dari Zouyi, dan pada saat desahan menyebar ke seluruh gua, indera ilahi Ling Tianhou yang menyerang Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. Kamu harus pergi. Zouyi masih belum melihat ke arah Wang Lin. Dia menutup matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka parah hanya untuk sampai ke sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa aslinya kini hanya seukuran bayi, dan tubuh aslinya yang sebening kristal kini keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, karena Zouyi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Zouyi. Kamu harus pergi. Wang Lin mengungkapkan senyuman tebal dan mengejek. Senyuman ini bukan ditujukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Hatimu sudah mati, dan aku seharusnya tidak datang. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian jiwa aslinya, dia telah melunasi utangnya kepada Zouyi.
Hati sudah mati. Saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan di wajah bingung Zhou Yi menjadi semakin kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianhou, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan itu adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah menghela nafas, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya yang berwarna ungu dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu mengandung energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianhou berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari Rain Celestial Sword. Zhou Yi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Saat dia berburu Ling Tianhou, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya punya 4 sinar tersisa. Energi pedang menyerang langsung ke bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembusnya. Meskipun kesadaran ilahi Ling Tianhou sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan pedang langit hujan milik Zhou Yi. Bola cahaya hancur dan indera ilahi Ling Tianhou hancur. Indera ilahi berubah menjadi titik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, titik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, titik cahaya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Dalam sekejap, tidak hanya jiwa aslinya pulih sepenuhnya, tetapi juga perasaan berkembang. Perasaan ini perlahan berhenti, tapi titik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhou di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Yi perlahan berkata, energi pedang hidupku tidak dapat disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku, jadi aku membantumu pulih. Kamu harus pergi. Jangan kembali. Wang Lin menghela nafas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menamparkan tas berisi dan pagoda dengan akal ilahi Zhou Yi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya ke belakang. Saya sudah memenuhi janji sejak saat itu. Saya tidak akan lagi menjaga pagoda ini. Zhou Yi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pagoda. Kesedihan di matanya cukup untuk menutupi langit. Ting Er. Kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, namanya bukan Ting Er. Jika tebakanku benar, namanya King Xuang. Tubuh roh Zhou Yi bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah hilang. Sebaliknya, digantikan dengan energi. King Xuang. Wang Lin berbalik dan memandang Zhou Yi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan batu giok King Lin. Mata Zhou Yi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya berubah. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata pada dirinya sendiri, King Xuang. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah orang yang paling berkuasa di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia bersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat, dan sedikit vitalitas secara bertahap muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai bertambah cepat, tapi itu tidak bisa menghentikan kemunculan vitalitasnya. Maksudmu Ting? Ayah Ting Er sedang dalam penyembuhan di sebuah gua di sini. Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin memandang Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak yakin. Kebingungan di wajah Zhou Yi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin akan hal-hal semacam ini? Hanya saja, jika ayah Ting Er benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, dia pasti bisa membangunkan Ting Er. Zhou Yi saat ini sepertinya telah lupa bahwa Ting Er hanyalah sisa pecahan jiwa yang terbentuk di dalam mayat wanita dari obsesinya selama ribuan tahun. Sekarang sudah hilang dan tidak ada lagi. Aku ingin mengajak Ting Er menemui ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Zhou Yi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya sepertinya sudah gila. Itu menyerang titik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Sebarkan untukku. Matanya berbinar, dan gas ungu yang mengelilinginya segera mulai berjuang untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat dikeluarkan dari tubuh Zhou Yi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Zhou Yi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Zhou Yi adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Jika iblis kuno dari negeri iblis air datang secara pribadi,
maka Zhou Yi mungkin tidak memiliki peluang karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, mengusir energi spiritual iblis-iblis kuno tidaklah sulit bagi Zhou Yi. Gas ungu menghilang dan tubuh Zhou Yi sebening kristal seperti air mengalir. Dia melihat ke arah pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini berukuran kecil dan terlihat jelas dari penampilannya bahwa pedang itu dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang surgawi hujan. Zhou Yi adalah roh pedang-pedang surgawi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan segera terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, retakan itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal ilahi dan terbang ke arah Zhou Yi. Mendengus dingin keluar dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Zhou Yi segera terbang keluar. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh tide abis. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin membelah seluruh tide abis. Ketiga bola cahaya itu segera hancur dan dimakan oleh Zhou Yi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga dihancurkan oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur karena pedang. Retakan yang menyegel Zhou Yi segera runtuh. Ling Tianhou, meskipun kamu telah menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena hatiku sudah mati, bagaimana segelmu bisa menjebakku? Aku adalah roh pedang dari pedang surgawi hujan. Hidupku sepanjang langit dan bumi dan aku mewarisi 4 niat pedang besar dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku mengizinkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku terus-menerus dapat merasakan warisan dari niat pedang kuno. Jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi saya masih sama seperti sebelumnya. Zhou Yi terbang sesaat sebelum retakan itu runtuh. Wang Lin segera mengikuti Zhou Yi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Zhou Yi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya waktu telah berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda itu, dia mengirimkannya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini dengan aman untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda itu dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Tatapan Zhou Yi tertuju pada Wang Lin, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi Anda yang mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun patut mendapat ucapan selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk ascendan kristal. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascendan kristal adalah hadiahmu karena menjaga Ting Er, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih yang harus diucapkan, seharusnya saya berterima kasih kepada Anda. Saya tidak menyangka kita berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena kamu bertekad untuk menemukanku, kita tidak akan bertemu hari ini. Zhou Yi melihat Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, saya ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah Anda masih memiliki yang lainnya? Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi yang dibawa Su Liguo terbang keluar. Su Liguo berada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Zhou Yi. Dia juga merupakan tubuh roh, jadi perasaan yang dia rasakan saat ini sangat kuat. Yang lainnya seperti penguasa semua roh pedang, dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang asli dari pedang yang dia miliki. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Zhou Yi melihat pedang surgawi, matanya berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Su Liguo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi keinginan untuk menyanjung. Ini bahkan lebih intens daripada saat dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama juniornya adalah Su Liguo. Tuankulah yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi. Itu bukan karena aku ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Su Liguo. Zhou Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, aku tidak bisa memberikan mantraku padamu, tapi tubuh roh ini cukup bagus. Saya bisa mengizinkan dia untuk memahami niat pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya sampai dia dapat sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi ini. Episode 640 Hadiah Besar. Lubang Kecil. Su Liguo terkejut. Matanya menoleh dan dia dengan hati-hati berkata, itu. Senior, apa niat pedang kuno ini? Zhou Yi tersenyum tipis dan berkata, rasakan dan kamu akan tahu.
Dengan itu, tangan kanannya terulur dan segera meraih Su Liguo. Sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di mata Su Liguo. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan informasi yang tak ada habisnya langsung masuk ke tubuhnya dari kehampaan. Dia merasakan jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya seperti saat dia masih menjadi seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia perlahan-lahan tersesat dalam informasi. Zhou Yi melepaskan tangannya dan cahaya keemasan menghilang dari matanya. Dia tampak lelah. Memberikan warisannya kepada orang lain seperti ini akan merusak tubuh rohnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa melewati semua bahaya untuk menyelamatkannya, dia sendiri tidak akan peduli dengan sulitnya mewariskan warisannya untuk membantu roh pedang Wang Lin. Wang Lin, roh pedangmu terlahir dengan sifat pemberontak, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Namun, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Saya telah meninggalkan jejak tersembunyi di dalam warisan. Jika dia mencoba mengkhianatimu, dia akan mendapat serangan balasan dari warisannya. Wang Lin memandang Zhou Yi. Kelelahan di wajah Zhou Yi membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, terima kasih." Tindakan Zhou Yi selalu tegas, seperti bagaimana dia secara paksa menghadiahkan Sun Tai sebagai budak Wang Lin. Zhou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama Ting Er bisa bangkit, warisan ini tidak ada gunanya bagiku. Wang Lin, aku hanya meminta satu hal padamu, bantu aku menemukan ayah Ting Er." Wang Lin merenung lama sebelum mengangguk. Zhou Yi tersenyum tipis dan tangan kanannya terulur. Dia meraih pedang surgawi tempat Su Liguo berada. Dia memegang pedang itu, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan ini menyebabkan pedang surgawi mengeluarkan dengungan keras, dan gas aneh keluar dari pedang sebelum menghilang. Kulit Zhou Yi menjadi sangat pucat. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Lin berseru, "Senior Zhou Yi, kamu." Dia tidak menyangka Zhou Yi akan melakukan ini. Mulai sekarang hanya ada 3 pedang surgawi hujan. Adapun pedang ini, sekarang menjadi milikmu. Entah itu roh pedang sebelumku, aku, atau roh pedang setelahku, kami tidak punya hak untuk mengendalikan pedang ini. Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia melemparkan pedang surgawi ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap pedang itu dengan rasa terima kasih di matanya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari Zhou Yi. Ada total 4 pedang surgawi hujan. Bahkan jika seseorang mencurinya, selama Zhou Yi masih ada, mereka hanya akan memegang kendali sementara atas barang tersebut. Begitu mereka bertemu Zhou Yi, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas pedangnya. Bahkan jika Zhou Yi sudah tidak ada lagi, jika suatu hari wanita berjubah putih itu terbangun, dia bisa menciptakan roh pedang lain untuk pedang surgawi hujan. Roh pedang akan menerima warisan niat pedang kuno dan akan mengendalikan 4 pedang surgawi hujan. Dapat dikatakan bahwa keempat pedang surgawi hujan ini akan selalu menjadi milik roh pedang dan wanita berjubah putih tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau berapa banyak reinkarnasi yang terjadi. Namun, saat ini, semuanya berubah. Tamparan itu berasal dari Zhou Yi sebagai roh pedang dan sebagai pewaris niat pedang kuno. Tamparan itu menghancurkan jejak yang menempel pada pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh pedang generasi ini, dia seperti seorang kaisar fana. Dia telah membagi sebagian wilayahnya sendiri dan selamanya memberikannya kepada Wang Lin. Mulai sekarang, bahkan jika wanita berjubah putih terbangun atau roh pedang baru terbentuk, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang ini lagi. Itu karena ini adalah keputusan dari roh pedang generasi ini, Zhou Yi. Itu sebanding dengan dekrit kerajaan seorang kaisar fana. Selain itu, Zhou Yi mengizinkan Su Liguo memahami niat pedang kuno. Dia membukakan pintu untuk Su Liguo, pintu untuk menjadi roh pedang tertinggi. 2 hadiah luar biasa ini sama dengan memberi Wang Lin peluang besar. Kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi yang tidak akan hancur bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti wanita berjubah putih. Mulai sekarang, pedang surgawi ini selamanya akan menjadi milik Wang Lin. Bahkan Su Liguo hanya akan menjadi roh pedang generasi pertama untuk pedang ini. Di alam surgawi, hanya mereka yang memperoleh pangkat dewa surgawi yang dapat memperoleh kesempatan ini. Zhou Yi menghela nafas. Kemudian tubuhnya menjadi buram dan dia memasuki pedang surgawi. Aku bisa merasakan aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir di dasar Tide Abyss. Ini hadiah ketigaku untukmu. Mari kita pergi. Pedang surgawi Zhou Yi dikilat dan dimasukkan ke dalam jurang yang dalam.
Wang Lin mengembalikan Su Li Guo, yang masih linglung dan memahami warisan, ke dalam pedang surgawi dan mengejar Zhou Yi. Aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir. Mungkinkah? Mungkinkah itu kekayaan? Hati Wang Lin bergetar. Zhou Yi berada di depan, dan dengan energi pedangnya menyerang di depan, semua rintangan mundur. Mereka tiba tepat di dasar Tide Abyss. Tempat ini adalah koridor besar berliku dengan lubang tak berujung di dasarnya. Itu begitu dalam sehingga indera ilahi pun tidak bisa mencapai dasarnya. Helaian daya isap samar datang dari lubang raksasa. Meski sangat samar, ia selalu ada. Berdiri di jalan setapak di samping tepi lubang, sejumlah kecil tanah menggelinding dari tepinya dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke lubang yang dalam. Dengan kelicikannya, ia langsung menebak bahwa fase pasang surut yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam tersebut. Dalam benak Wang Lin, dia sepertinya melihat letusan lubang dalam yang menciptakan kekuatan isap yang tak terbayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian, melalui saluran misterius, kekuatan hisap mempengaruhi dunia luar dan menyedot banyak hal ke dalam negeri ini. Misteri penciptaan menyebabkan Wang Lin merasa dirinya tidak berarti. Mantra macam apa yang bisa menahan ledakan kekuatan isap ini setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Yang Maha Melihat tidak bisa melakukan ini. Aku ingin tahu apakah orang yang dikatakan oleh Yang Maha Melihat telah melangkah ke langkah ketiga bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Kemana arah lubang ini? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun, dia tahu jika dia terjatuh, mustahil untuk keluar. Lubang yang dalam ini sangat aneh. Jangan melihatnya terlalu lama. Suara Zhou Yi berasal dari pedang surgawi. Wang Lin menarik pandangannya, tetapi pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turun. Suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari tas pegangan Wang Lin. Itu bukan Yao Qikui.